Next, soal nomor 39. Oke. Pada elektrolisis larutan natrium klorida itu adalah NaCl di katoda. Kata kunci katoda terbentuk gas sebanyak 11,2 pada suhu dan tekanan standar. Kalau pada suhu dan tekanan standar ini dalam keadaan STP, ya, pakai rumus STP tadi. Nanti banyaknya muatan listrik yang mengalir adalah. Jadi adik-adik harus tulis dulu reaksi elektrolisis di katoda, reaksi pada katoda. Nah, tadi kan kalau katoda lihat yang Na aja, kalau pada anoda lihat CaCl. Nah, karena dia kata kuncinya larutan, jadi kalau selain dari golongan 1A, 2A, 3A, berarti yang mengalami reaksi reduksi di katoda itu adalah si air. Adik-adik harus ingat aturannya, nanti ada di sebelah kiri. Dan ingat-ingat lagi pelajaran kelas 12. Berarti ini air H2H2O ini akan mengalami reduksi tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah H2. Oke, iya kan? Dah setelah kita dapatkan, berarti kita harus mencari berapa mol dari H2. Nah, volume ke dalam keadaan STP itu adalah mol dikali dengan 22,4. Jadi ini adalah rumus. Nah, oke. Nah, karena akan kita cari mol, berarti mol adalah volume dalam keadaan STP dibagi dengan 22,4. Mol sama dengan, nah, volume dalam keadaan STP itu adalah tadi 11,2 desimeter kubik dibagi dengan 22,4, sehingga molnya adalah 0,5 mol. Dah, ingat bahwa mol elektron itu, ya. Nah, karena di sini kan kita kan membahas adalah berapa banyak muatan listrik, ya. Kita tahu bahwa 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Jadi kita nggak boleh jadiin dia ke dalam 0,5 mol, bingung nanti. Nah, karena di sini adalah dia 0,5 mol, berarti untuk kita jadiin dia ke 1 mol, berarti adik-adik harus dikali dengan 2 gitu. Berarti mol elektronnya itu adalah 2 mol dari, tadi kan ini untuk 1 mol, ya. Untuk 1 mol itu dia 0,5 mol ininya. Berarti kalau misalnya kita menjadiin untuk 2 mol yang di sini, berarti adik-adik kali 2, ini 0,5 molnya menjadi 1 mol. Jadi 1 mol elektron. Bisa? Nah, jadi 1 mol elektron setara dengan 1 Faraday yang ini. Jadi jawabannya adalah option C. Ingat ya, kenapa kakak menjadikan ini 2 mol? Karena kita harus menjadikan 1 mol. Karena 1 mol itu udah ketentuannya sama dengan 1 Faraday. Nah, kalau 0,5 mol nggak mungkin, nanti sulit, makanya kita kali. Jadi ini koefisien 2, otomatis 2 kali 0,5 adalah 1 mol elektron. Bisa? Next, soal berikutnya. Nah, nomor 40, Sn tambah 2Ag plus menghasilkan Sn2 positif tambah 2Ag. Nah, ini sama dengan soal tadi, mencari NO sel, yaitu NO besar kurang NO kecil atau NO reduksi kurang NO oksidasi, sama. Nah, sekarang ada dilihat yang mengalami reaksi di sini. Ini mengalami reaksi, biloxnya naik ya dari 0 ke positif 2, berarti di oksidasi. 0 dari positif 1 ke 0, berarti ini adalah turun ya biloxnya, jadi dia adalah reduksi. Berarti reduksi di sini adalah Ag. Lihat data Ag. Ag di sini 0,8, berarti 0,8 dikurang 0, dikurang min ya. Di sini min 0,14. Nah, berarti 0,8 ditambah 0,14. Ya kan? Berarti 0,94. Iya, volt. Jadi option E ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini adalah mencari berapa entalpi pembentukan, perubahan entalpi pembentukan HF-nya. Nah, di sini datanya kurang lengkap. Nah, kakak kasih tahu bahwa NaBr itu memiliki nilai adalah minus 360, sedangkan NaCl memiliki nilai minus 411. Oke. Nah,
Di sini berarti kalau dia mencari entalpi pembentukan berarti kan delta HF itu rumusnya adalah kanan kurang data kiri. Nah, si BR itu nggak ada entalpi pembentukan BR. BR nggak mungkin dari apa dia terbentuk. Kalau NaCl kan dari Na tambah Cl kan. Kalau BR nggak ada. Kemudian Cl juga nggak ada. Jadi yang kita gunakan cukup 2 NaCl sama 2 NaBr. Berarti 2 dikali NaCl-nya kan ini kan posisi sebelah kanannya NaCl dan kiri itu adalah NaBr. Berarti data kanan itu adalah NaCl. Oke, NaCl-nya adalah min 411 dikurang 2 dikali data kirinya NaBr yang ini, lihat di sini 300 minus 360. Oke, berarti di sini min 822 dikurang minus 720. Berarti min 822 ditambah 720. Berarti jawabannya minus ya 102 kilojoule. Oke, gampang banget. Jadi dapatlah jawabannya adalah option A. Next, soal nomor 42. Nah, volume H2SO4 0,025 diperlukan untuk menetralkan 525 ml dari KOH 0,06 molaritas. Nah, karena penetralan kita pakai rumus ya. Penetralan itu adalah M1 kali V1 kali valensinya yang pertama. Karena di sini ada asam basa, berarti di sini kita bedakan ya. Ini B itu adalah basa atau asam. Berarti molaritas si asam itu diketahui 0,025. Ingat ya, yang asam itu H2SO4, KOH itu adalah basanya. Volumenya nggak diketahui, itu yang akan kita cari. Nah, valensi dari H2SO4 itu adik-adik harus tahu dari ini kan kita uraikan dulu 2H positif tambah SO4 2 negatif. Berarti H-nya itu ada 2, berarti kali 2 di sini. Nah, M2-nya itu 0,06 kali V2-nya itu 525. Nah, valensi dari basa itu 1. Kita buktikan KOH adalah K positif tambah dengan OH negatif. Ini kan sama dengan 1 si basanya. Berarti ditulis 1. Berarti V1-nya sama dengan, coba 525 dikali 0,06 itu adalah 31,5 ya. Dibagi dengan 0,05 hasil kali dari ini. Jadi V1-nya sama dengan 630 ml. Karena satunya minta dalam option adalah liter, dibagi 1000 0,63 liter. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, jadi ingat rumus yang ini. Next, soal nomor 43. 1 mol, ini 1 mol A dan 1 mol B direaksikan. Menurut reaksi ini, pada keseimbangan terdapat zat A sebanyak 0,33 mol. Maka tetap keseimbangan adalah, nah di sini kita mencari nilai Kc. Kc itu rumusnya adalah perkalian dari konsentrasi C dikali konsentrasi D. Ya, jadi produk ini adalah produk ini adalah reaktan. Jadi produk dibagi dengan reaktan, yaitu konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Bisa? Nah, di sini kita bikin reaksinya dulu. A ditambah B menghasilkan C ditambah dengan D. Kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, si zat A itu kan di soal dibilang 1 mol ya. Si B juga 1 mol. Nah, saat ini dimasukkan berarti ini pasti strip, belum terbentuk apa-apa. Nah, pada keadaan setimbang terdapat zat A sebanyak 0,33. Nah, setimbang di sini sama dengan masuknya sisa. Jadi 0,33. Iya kan? Nah, otomatis adik-adik harus mencari berapa di sininya. Oke, coba 1 dikurang 0,33 yaitu 0,67. Ya kan? Nah, berarti otomatis di sininya juga 0,67 dong. Ini juga 0,67, ini juga 0,67. Bisa? Bisa dong ya. Berarti dikurangi juga di sama 0,33 juga. Ini 0,67. Nah, oke. Nah, jadi kita karena volumenya nggak diketahui, kita anggap aja volumenya 1 liter ya. Jadi kita tinggal masukin aja lagi 0,67 ya kali 0,67 per 0,33 kali dengan 0,33. Oke. Kalau kita kuadratkan ini bisa ya 0,67 kuadrat
per 0,33 kuadrat. Sebenarnya kalau kuadrat bisa dicoret ya, bisa ya. Berarti ya bisa dicoret. Oke, berarti ini 0,67 bagi 0,33 adalah 2,03. Karena di soal pembulatannya itu lebih simpel, berarti ini jadiin aja 2,00 ya. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, next soal berikutnya. Unsur M memiliki konfigurasi elektron ini dan dia segini. Kalau keduanya unsur membentuk suatu senyawa, maka rumusnya adalah CX 2882. Berarti 2 itu adalah elektron valensi. CY itu adalah 2, 8, 18 dan 7. Berarti elektron valensinya adalah 7. Nah, oke, coba lihat. Ingat ya adik-adik, 1 sampai 3 kalau elektronnya itu dia mudah lepas. 5 sampai 7 dia mudah menangkap. Ya. Ingat, menangkap dia akan stabil membentuk 2 atau 8 elektron. 2 disebut aturan duplet dan 8 itu adalah oktet. Jadi dia akan stabil. Ya. Oke? Nah, 2 ini berdasarkan aturan yang kita bahas yang di sini, berarti kan antara 1 sampai 3, 2 termasuk ke yang mudah lepas dong ya. Kalau dia melepaskan 2 elektron, berarti dia ionnya ion positif, berarti X2 positif. Oke. Kalau 7 ini kan di sini kan menangkap, berarti 7 itu kan mudah menangkap 1 elektron di sini. Karena dia akan membentuk 8 elektron, ya kan? Nah, kalau dia menangkap berarti dia negatif. Negatifnya tergantung berapa ditangkap di sini 1, berarti dia Y negatif. Kalau di sini 2 berarti Y2 negatif. Bisa? Nah, ketika X2 positif ditambah dengan Y negatif, berarti itu kali silang ke sini saja. Berarti ini X. Kalau 2-nya ke sini berarti kan XY2. Jadi simpel kan? Jadi jawabannya adalah option A. Bisa? Next soal terakhir. Berapakah pH dari asam etanoat jika diketahui Ka? Nah, ciri dari asam lemah itu ada kata alfa. Nah, kalau dia lemah berarti kita cari dulu konsentrasi ion H positif. Ya, ingat H positif adalah si asam, OH- adalah basa. Di rumusnya adalah karena diketahui Ka dan molaritas berarti rumusnya adalah akar A dikali MA. Ka adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan M-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Yang ini ya, jadiin aja 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, karin berarti ini akar 4 dikali 10 pangkat min. Jadi akar 4 adalah 2. 10 pangkat min 6 bagi 2 adalah 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya adalah sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Tarik sini berarti 3 kurang log 2. Jadi jawabannya benar adalah option A. Oke, Dedik. Tidak terasa ya, kita udah menyelesaikan 15 soal di khusus soal yang SMM USU 2018. Semoga video ini membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis ya. Dan jangan lupa untuk cek video lainnya di YouTube ini dan di playlistnya biar lebih gampang. So, sekian dulu. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.